Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ilham Radipta di program podcast Bertamasya. Nah, kali ini kita kehadiran bintang tamu yang luar biasa gitu. Dan kita udah sama-sama menjadi kader. Warna kuning kita kompak hari ini. Bersama Bang Benu. Benu ya, alhamdulillah. Sehat, Bang? Assalamualaikum. Bang, Mas, Bapak, Ayah dipanggilnya. belum Bapak Ayah, Mas aja guys. Mas aja, oke. Mas ya, jauh banget ya. Jauh banget. Luar ya. biasa. Sehat Mas Benu. Alhamdulillah sehat. Gimana kesibukan hari ini? Hari ini lumayan mengingat Jakarta yang cukup panas ya hari ini ya. Ya, hari ini kita culik Mas Benu menggunakan private car. Private car ya, bukan Iya. private jet ya. Ampun guys. Ampun. Nanti disidak kita. Iya, jangan. Gitu. Nah, daripada disidak sama KPK, mendingan Mas Benu saya sidak sama 3 pertanyaan cepat. Waduh. Ini harus dijawab dengan cepat. Oke. Sama Mas Benu, pilihannya cuma 2. Nanti Mas Benu bisa pilih jawabannya ya. Pertanyaan pertama, makan sendiri apa makan rame-rame? Bareng-bareng lah. Yang kedua, makanan kota apa makanan daerah? Daerah. Yang ketiga, makan dalam keadaan ngantuk atau tidur dalam keadaan kenyang? Tidur dalam keadaan lapar. Tidur dalam keadaan lapar. Wah, luar biasa. Tidur dalam keadaan lapar. Ini kita satu-satu ini ya, Mas Benu ya. Iya. Yang pertama, makan sendiri atau makan bareng-bareng? Mas Benu lebih prefer milih makannya bareng-bareng. Padahal kan selama ini nge-review makanan sendiri-sendiri. Kan tapi bawa kru juga. Oh, Pada di belakang makan. ya. Iya. Apa sih yang bikin makan bareng-bareng tuh jadi pilihan Mas Benu? Ada kenikmatan tersendiri atau karena ada berbaginya atau karena apanya nih, Mas? Pengennya kita bersama ya. Jadi maksudnya apalagi misalnya tim nih. Masa kita makan sendiri, tim nggak makan kan nggak menarik ya. Iya. Biasanya iya. ya pengennya ya bareng-bareng. Kita bisa berbagi. Kalau ada memang rezeki berlebih kan. Ya bagilah, masa makan sendiri kan nggak menarik ya kalau aku bilang makan. Sepiring rame-rame kayak di pesantren misalnya ya, atau satu piring tapi rame-rame. Ini situasional aja sih kalau Oh, aku pikir. gitu. Iyalah. Misal di pesantren atau kita lagi syuting bareng-bareng. Anak-anak pesantren asik banget sama makan setampan. Satu nampan gitu ya. Nampan gede. Nasi kebuli, Weh, pecah men. ayam, pakai ajib gitu ya. Aja, Pak. maksudnya. Lah, itu lazis, guys. Itu dia. Kita harusnya bawa makanan ke sini. Oh iya, guys. Ini mana makanannya? Minumannya dulu. Tenang. Tenang, guys. Paling seru makanan yang nge-review rame-rame yang pernah Mas Benu alamin tuh di mana? Biasanya sih kita kan pernah sempat kolaborasi, bukan pernah sempat ya, sering kolaborasi. Dompet Duafa. Biasa kalau Dompet Duafa itu kita nyalurin macam-macam, misalnya kayak daging kurban atau gerebek desa, gerebek kampung ya. Nah, itu kan masaknya bareng-bareng tuh. Nah, masak bareng-bareng itu asik. Misalnya makanan tradisional daerah itu kan bagus untuk dieksplor, misalnya yang jarang banget kita ketemu, mungkin orang-orang menu orang-orang nggak jual. Nah, menu itu emang ada di kampung, misal. Iya, nah ini kan lanjut ke pertanyaan kedua tadi ya. Mas Benu memilih makanan daerah karena itu kekayaan masakan Indonesia Banget. Saya nggak mungkin menanyakan ke Mas Benu tuh luar negeri apa Indonesia, karena Mas Benu Indonesia banget. Secara taste-nya tuh kayaknya lebih cinta masakan Indonesia. Cuma kan pertanyaannya sekarang daerah atau kota? Nah, daerah yang berkesan banget sama Mas Benu. Daerah itu kan ada beberapa, setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Betul. Ada kuliner tradisionalnya masing-masing. Kayak baru-baru ini aja kita ke Banyuwangi, ngedrop daging kurban untuk orang-orang yang berhak menerima daging kurban bersama Dompet Duafa juga yang pasti. Nah, di sana tuh ada namanya bekamal. Oh, bekamal. Nah, bekamal itu resep udah ratusan tahun kalau aku menurut orang-orang tua di sana cerita. Jadi resep zaman nenek moyang mereka udah ada. Jadi mengawetkan daging itu dengan cara disimpan, digaremi lebih kurang 1 bulan terus baru dijemur. Oke, 1 bulan. 1 bulan. Nggak busuk. Ya proses untuk pengaringan itu memang mengalami proses kayak agak busuk sih, tapi sebenarnya nggak busuk juga karena memang dikasih garam ya. Jadi pengawetannya pakai garam. Ini daging nih, kasih garam nih, lengkapin garam terus dijemur, ditutup dulu, disimpan dulu sampai 1 bulan, keluarin baru kena jemur. Nah, jemur kering jadi tebal terus dia awet, jadi tahan lama kayak orang buat ikan asin aja. Dia tapi nggak dimasak.
Tapi cuma nanti dikeringin aja. setelah udah dikeringin yang udah bertahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu baru dimasak nanti. Oh, oke. Jadi dia mengawetkan, berarti kan kalau kita di kota masukkan kulkas, freezer. Iya. Ini di ngeringin gitu Iya, pengawetannya. dikeringin. Namanya apa tadi? Bekamal. Bekamal. Itu di Banyuwangi. Banyuwangi ya, ada beberapa Ada titik lagi di Banyuwangi. mana yang menurut Apa Mas lagi Beno ya? menarik? Berkesan misalnya. Kalau di Sembalun dulu juga sampai Dompet Duafa juga kan. Di Sembalun tuh ada masak daging dengan kedebok pisang. Gedebong pisang ya Allah. Bisa Tapi enak, dimasak ya? enak. Gedebong pisangnya dimakan. Ya dimakan, Dimakan. tapi ini kedebong pisang nih, tapi dalamnya bukan yang di Iya, luarnya. iya, Dalam kan tahu. ada putih gitu. Iya. Potong. Waduh, itu enak banget, parah. Serius? Iya. Ya Allah. Cakep itu. Sembalun ya? Sembalun NTB ya? Iya, iya. Lombok ya. Oh, luar biasa. Nih, Mas Beno kalau secara food vlogger sendiri, ini kan kalau kita ngelihat angkatan Ashabikuna Awalun. Masya Allah. Para founding father ya mungkin. Widih. Jangan terlalu tinggi tuh gue jatuh. Ntar gue jatuh ya Udah Allah. kepentok. Founding Ya. father dari food vlogger. Itu seangkatan atau duluan Mas Beno dibandingin Pak Bondan atau gimana sih awalnya? Sama almarhum Pak Bondan, memang beliau sempat 1 bulan di wisata kuliner di Barengan? Enggak, beliau dulu 1 bulan di Trans TV. Terus berikutnya ketika beliau udah jalan 1 bulan, kita lagi masih buat pilot projectnya. Oke. Pas beliau jalan bulan kedua, kita udah running. Iya, program jadi kita. ya adik kakak lah gitu Iya, ya. tetap beliau senior ya. Saya banyak belajar sama almarhum, banyak belajar sama Pak William Wongso. Jadi pokoknya senior itu kita perlu belajar. Walaupun mungkin kita nggak sempet sering ketemu karena beliau sibuk, kita juga ada urusan sendiri. Cuman kalau ketemu sama beliau, terus buku-buku beliau kita beli, kita pelajari. Jadi maksudnya ya kayak panduan sebagai guru kita lah. Oke. Bahkan kalau zaman almarhum Pak Bondan itu aku ikut ini kayak mailing list, dulu kan mailing list ya, nyebutnya Ya, mailing Yahoo. apa gitu. Terus ikut Jalan Sutra. Jadi ngikutin walaupun nggak ikut makan. Oke. Karena keterbatasan anggaran ya, masih kecil dulu, masih awal-awal di TV. Jadi kita baca aja di ini, ini mereka kesini, ini mereka kesini. Jadi kita kesimpan tuh, Iya. simpan memorinya. Oh jadi ini. Kalau lewat sini bisa mampir. Jadi buat kalau review. sekarang kan gampang ya, ada grup WhatsApp, Iya, ada betul. sosmed yang luar biasa perkembangannya kan. Betul. Kalau dulu kan betul. yang ikut mailing list itu bisa masuk di situ aja udah luar biasa banget. Oke. Nah, sekarang berarti artinya sangat senior untuk di bidang food vlogger, Mas Beno. Tetap masih belajar, walaupun mungkin perkara waktu ya. Iya. Awal kita mulai kuliner itu mungkin kita lah, masih ada beberapa lainnya. Kalau sekarang kan berkembangnya luar biasa pesat. Ya, betul. Satu ada anak-anak sekarang selebgram, terus ini vlogger-vlogger yang penghasilannya kadang-kadang bikin envy kita yang udah lama ini. Dapatnya bisa dapat mobil, udah naik kendaraan, sponsornya, tapi itu rezeki mereka. Betul. Kita envy-nya envy positif. Jadi maksudnya ya cemburu tapi kita positif. Dia bisa, insya Allah kita juga bisa kan gitu. Gitu. Kenapa awalnya memilih nge-review makanan? Kenapa nggak mobil? Kenapa nggak rumah gitu, Mas? Iya. Aku kan doyannya makan. Oh, doyan. Doyan makan kan, dipilih sama produser pun itu gara-gara Di casting juga? nggak di casting karena sering ngajak makan gitu kan. Aha. Terus aku nanya, Mas kenapa milih aku, Mas? Aku bilang gitu. Dan lu doyan makan, kata dia. Lu doyan makan, terus makannya lahap. Kalau aku malah dikasih nama segomen dulu. Segomen. Manusia nasi. Manusia nasi, suka makan nasi, gila. Tapi alhamdulillah gue udah tobat, men. Nggak lagi dah, cukup lah. Itu kenapa, Mas? Maksudnya kenapa bisa dipanggil segomen karena suka makan nasi aja itu? Doyan nasi. Jadi banyak kalau- makan ya, Mas? Banyak. Oh, Mas Kalau Beno dulu banyak? bisa 3-4 Piring? Serius? Iya, kalau awal-awal dulu. Oh, berarti dulu yang menginisiasi mukbang. Mukbang lah, karena anak bilang dulu nih mukbang senior, padahal Mukbang senior. nggak gitu juga kali kan. Ya ada setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu dia, foto Ya kan? gede. Iya. Makan banyak sudah bertahun-tahun, 13 tahun kurang lebih ya? Mas Beno ya? Aku dari 2006 sih. Wah, 2006 berarti 18 tahun. Iya, alhamdulillah. Wah, udah 18 tahun. ABG nih, punya KTP. Bisa ikut pilkada nanti. KTP guys. Berarti Orangnya. itu makan banyak sekali jalan atau berapa episode sih, Mas? Dalam 1 minggu tuh syuting berapa kali untuk makan banyak kayak gitu? Kalau dulu sih kita 1 bulan itu cuman lebih kurang 5 hari di Jakarta,
Sisanya keliling, Sisanya kita makan, keliling. review makanan, Ya. nyari sama tim, research dan sebagainya. Benar. Ada tim risetnya, ada tim survei, mereka berangkat duluan, nanti aku baru nyusul, kadang-kadang berangkat bareng juga, nyobain dulu. Iya, Jadi, iya. kalau dulu mungkin akses kita untuk ini ya, untuk nyari kuliner itu kan susah ya. Iya. Karena sosmed terbatas, Betul, dulu kan betul, masih betul. pas 2006 banget. mah Facebook lah. Terus jaya-jayanya TV itu kan, Yes, benar. jaya-jayanya TV sekarang kan beda ya. Yes. Sosmed banyak, kita nggak masuk TV pun sekarang kita terkenal. Ya. Bisa apa? Bisa FYP Ya, ya. betul, FYP. Bisa betul. FYP berapa 2-3 kali, aduh, udah orang udah kenal kita. Udah kenal kita, Kalau betul. dulu kalau nggak masuk TV ya orang, lu Ya, siapa ya? siapa? Kan gitu Betul, kan. betul. Biasa sih gitu. Tips dari Mas Benu dengan makan banyak, itu kan berarti naik berat badan. Iya. Kesehatan tuh seperti apa? Ada keluhan-keluhan nggak Mas dari dengan nge-review makanan ini? Iya. Terus gimana Mas Benu ngejaga kesehatan? Ya, itu penting karena apa ya? Salah satu rahmat terbesar buat kita itu kesehatan, ya kan? Ya, amin. Salah satu amanah yang dikasih Allah ya supaya kita bisa ibadah selain melakukan aktivitas yaitu kesehatan kan. Kalau dulu aku memang out of control. Jadi memang makannya gila. Oh. Makan gila selama 3 tahun untuk program, makan sampai teman-teman ngomong, "No, stop makan nasinya, kurangin nasinya." Kasihan badan lu gitu. Nggak, Terakhir sampai berat badan berapa, Mas? terakhir 120 naik. Dari 60 coba. Wah, Allahu Akbar. Dari 60 guys. 60. Dari 65 kalau nggak salah. 65 pertama kemarin 65 terus naik dikit. Enggak langsung naik, Iya, dikit. iya. Tahun segini sampai hampir 120. Langsung warning. Ah, ini udah nggak benar nih. Terus tahun ketiga program itu jalan 2016, 17, 18. Tahun ketiga itu udah mulai kelihatan pernah kolesterol tuh 500. Yo, Bayangin 500 coba. Kunci stang dong akhirnya. Kunci stang langsung gini ya. Jadi berdiri aja gini udah nggak ada balance-nya. Kayak udah gini pengen jatuh. Iya. Dari situ terus langsung ke dokter. Dokter bilang, lu kalau nggak berhenti atau ngurangin lu makan yang lemak-lemak, mati lu. Dokter ngomong gitu. Allahu Akbar, ampun. Aku langsung kesadar kalau ini udah nggak bisa main-main. Mulai dari situlah kan, mulai setelah dokter ngomong itu, ngurangin tuh, ngurangin nasi dikurangin. Artinya ketika nge-review makan sedikit, sisanya kasih kru. Iya, paling kan biasa kan ini kan di depan itu kan banyak tuh. Yes. Ya ini ada ini pakai sendok. Jadi teman-teman bisa dapat makan juga tim kan. Tim bisa ngerasain juga apa yang saya rasakan. Terus udah setelah itu sempet ini ya. Udah jalan, udah kolesterol udah mulai ini berat badan udah mulai naik. Aduh, bilang ini nggak bener nih. Jalan udah mulai ini dokter bilang lu coba olahraga lah. Jangan lu hancurin badan lu kata dokter. Siap gua. Mulai olahraga jalan, kalau dulu sepeda, dulu ada sepeda kan, dulu musim sepeda, awal-awal sepeda 2 tahun, nah mulai turun tuh berat badan, jadi dari hampir 120 tuh turun sampai posisi ke 85 dulu. Alhamdulillah tuh udah turun kan, tapi program masih jalan terus nih, program jalan terus. Gimana ngakalinnya ya? Mikir-mikir, nanya sama ibu, waktu itu nanya ibu sama ayah, ya gimana nih ya? Katanya coba puasa Daud aja. Kalau maksa banget, kalau nggak kuat puasa Daud ya puasa Senin Kamis. Nah, mulailah tuh menerapin puasa pertama, puasa Senin Kamis. Lancar. Nah, Senin Kamis dapat tuh alhamdulillah. Berat badan turun, badan mulai sehat. Pahala dapat lagi kan. Pahala dapat lagi. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Ya gitu-gitulah. Sekarang berat badan? Sekarang berat badan ini lagi naik tapi udah turun lagi. Jadi kalau sekarang nggak usah disebutin angkanya, tapi udah turun 3 kilo karena kemarin tuh ini ada kelemahan satu di saya, kalau pulang kampung pasti berat badan naik. Mungkin teman-teman juga ngalamin juga ya. Dan mungkin rindu masakan kampung halaman kan. Masakan ibu, mungkin masakan saudara atau warung makan favorit. Iya, benar. Jadi kalau pulang kampung pasti naik berat badan sampai 5 kilo. Itu yang susah. 5 kilo. Apalagi kalau lama, 2 minggu kita di sana, itu pasti naik. Pasti naik 5 kilo. Tapi sekarang berarti udah mulai menjaga pola makan kan? Berarti dari Mas Dino sendiri Alhamdulillah. kan? Jadi bahkan sekarang agak lebih kencang lagi puasanya. Kalau lagi nggak syuting itu lebih ke ini ya, puasa Daud. Jadi satu hari puasa, besok enggak, puasa besok enggak. Iya, sekarang udah berarti mengamalkan itu juga sekaligus ya. Benar. Jadi ngurangin banget, terus ya kontrol olahraganya juga, walaupun umur udah agak ini senior ya. udah agak senior. Jadi kata ini nggak usah sepak bola juga katanya. Iya. Apa aku bilang.
Ya udah kalau bisa ya jalan ya sekarang alhamdulillah udah hampir 2 tahun ini. Jalan pagi tiap hari. Tiap hari. Tiap hari jalan pagi kecuali Sabtu atau kecuali Minggu mungkin ya. Iya. Istirahat satu hari. Jalan pagi itu 4. Itu saran dokter juga, kadang-kadang dokter bilang jalan 3 hari, libur 1 hari. Jalan lagi nanti 3 hari. Biar badan recovery. Oh iya. 3 hari 1 istirahat, 3 hari. Jadi selang-seling per 3 hari ya. Iya, per 3 hari. Ini tips buat saya juga soalnya saya mau ngurusin badan nih. Apaan ngurusin badan segini? Guys, masa segini guys badan ngurusin ini? Saya udah obesitas ini Mas. Lebihan ini. Bahaya guys. Nah, Mas Benu, terakhir pertanyaan tadi. Iya. Makan dalam keadaan ngantuk atau tidur dalam keadaan lapar. Nah, Mas Benu milihnya tidur dalam keadaan lapar. Iya. Kenapa, Mas? Kan lapar tuh nggak enak, tapi tidur gitu. Ya apa ya? Kalau orang udah tertidur itu kayak melupakan lapar, bener nggak sih? Ya memang, tapi untuk memulai tidur karena lapar tuh susah gitu. Tapi kalau udah tidur kayak lapar bakal lewat ya. Lewat ya. Karena aku ngalamin sekarang kan aku udah ngikutin intermittent fasting. Intermittent fasting juga. Ya, intermittent fasting itu kan ada jendelanya. Jadi aku biasanya 16 jam. 16 jam? Ya Allah, lama juga ya. Yang 16 jam itu mulai dari misal biasanya nih ya, biasanya jam 6 udah lock tuh, udah nggak makan apa-apa. Jam 6 malam? Sore ya, jam 6 sore nanti ini lock, maghrib lock, udah nggak makan. Minum ya tetap air putih ya, nggak boleh gula-gula juga. Sampai jam 11. 11 siang, baru bisa makan siang? Nah, baru makan siang. Habis itu nggak makan lagi? Nggak makan lagi, air putih. Jadi makan tetap dari jam 11 sampai jam 6 itu ya makan buka, bebas. Terserah, tapi ya jaga. Kalau pengen cepet turun ya jangan terlalu bebas juga makannya, maksudnya makan yang karbo-karbo yang dikontrol ya. Ya itu sih. Cuman aku kan tetap ada kendalanya nih, Mas. Ya kita kan syuting. Yes. Nah syuting kalau dapat yang malam ya. Nah itu dia. Buyar tuh acara kan. Maksudnya buyar intermittent fastingnya. Cuma ngulang lagi dari awal. Ngulang lagi. Cuman ya nggak apa-apa, kita cheating lah gitu kan. Sekali kan juga syuting malam juga sekali kan. Iya sekali-kali. Cuma kalau syuting siang mah gampang ngaturnya kan. Orang buka break fastingnya kan jam 11. Jam 11 paling biasa syuting jam 2, jam 3. Udah aman, jam 6 udah lock lagi kan. Yang penting jangan loss ya kan. Tapi kadang-kadang suka loss juga. Ya. Tapi kan sesekali dari cheatingnya itu ada. Emang kenapa kalau misalnya makan dalam keadaan ngantuk, Mas Benu? Kalau lagi ngantuk banget tapi pengen makan gitu. Pernah ngerasain itu nggak? Aku jarang sih. Ngantuk nih gitu, tapi pengen makan aja. Tapi lapar gitu. Pengen makan tapi makan udah disiapin tapi ngantuk. Nggak dimakan sayang, dimakan ngantuk. Lagi syuting gitu. Aku sih ngurangin biasanya. Ngurangin. Walaupun kalau ngantuk ya udah coba tidur aja walaupun lapar juga ya. Nah ini kalau misalnya ini kenapa tadi pertanyaannya itu disusun seperti itu nih Mas Benu, kan Mas Benu juga udah pernah mengikuti program bersama Dompet Duafa, udah mampir berbagi juga hewan kurban, daging kurban untuk ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah terpencil, terluar ya, yang ada di Dompet Duafa dan yang ada di Indonesia ini. Mas Benu juga ngelihat kan, para orang-orang yang di daerah itu kan juga seperti tadi, mungkin dia tidur dalam keadaan lapar, misalnya kan, karena kelaparan, besok nggak tahu makan apa lagi. Nah itu dari Mas Benu sendiri, kemiskinan yang atau poverty itu bahasa Inggrisnya ini, yang Mas Benu ngelihat selama perjalanan sama Dompet Duafa itu seperti apa sih Mas? Ini kan berapa 13 tahun jalan bareng sama Dompet Duafa ya? Sebenarnya kalau ngomong soal kemiskinan ya memang kondisi kita Indonesia ya mau percaya nggak percaya, tapi memang kondisi ekonomi kita kan nggak sebagus yang dibayangkan orang-orang di luar juga. Emang ada kemiskinan masih terlihat nyata di kita kan. Ya buktinya kan bansos itu tetap jalan kan. Betul. Dan negara ini juga kan besar ya. Iya. Terus besar. Ini aku mikirnya kalau kemiskinan itu kayak air di kolam aja. Oh, maksudnya gimana tuh? Air di kolam itu kalau kita ngeliat nih rata nih, kemiskinannya rata, tapi ketika kita nyemplung, ketika kita nyemplung ketahuan nih, oh ternyata di sini miskin banget ini. Nyemplung kan dalamnya ketahuan nih, wah ini miskin banget, oh miskinnya rata-rata nggak terlalu miskin banget, masih bisa makan. Ketika masuk ke dalam lagi, oh ternyata ada yang dalam lagi, ada yang miskin banget, sampai mungkin makan sehari bisa sekali. Gitu. Aku ngelihatnya seperti itu, mengumpamakannya seperti itu. Iya. Terus dengan Mas Benu turun serta dengan program Dompet Duafa membagikan hewan kurban tuh menurut Mas Benu gimana? Apakah itu harus dilakukan ketika kurban aja atau mau setiap sebulan sekali? Nggak harus nunggu kurban momen membagi makanan itu? Tapi tergantung kan kondisi ekonomi di satu tempat itu wilayahnya kayak apa. Kalau memang misalnya drop banget untuk makannya sekali, aku pikir itu perlu. Tapi kalau untuk kayak kurban kan memang kayak berbagi, ya kayaknya tebar kurban itu penting banget. Karena aku pernah ngalamin nih yang baru-baru aja nih tahun-tahun kemarin ini, tahun ini kan.
Kita masuk ke kampung bahkan listrik aja nggak ada. Listrik aja nggak ada. Listrik nggak ada, akses cuma satu jalan motor. Yo Allah. Nah, Daerah makanya mana tuh Mas? di situ Bondo kalau nggak salah. Oh, situ Bondo. Listrik nggak ada, Ya. akses cuma buat motor Ya, satu. akses buat motor ke dalam jauh. Jadi masih ada warga kita, masyarakat kita yang seperti Nah, itu. kebagian listrik situ Ah. Bondo itu Jawa kan situ Bondo ya? Iya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur Dalam. ya? Luar biasa. Mondo, Banyuwangi yang dalam pedalaman itu masih ada. Jadi nggak boleh nutup mata juga kita dong. Iya, Nah, iya, ya iya. kalau memang yang aku alamin sekarang kalau sama dompet duafa sih nggak pernah fail ya, maksudnya nggak pernah gagal gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mereka benar-benar nyari gitu, teman-teman dompet duafa nyari yang benar-benar memang layak perlu dikasih. Ini perlu dikasih kondisinya seperti ini. Dan itu cukup berhasil buat kita show TV kita memang alhamdulillah. Maksudnya ini ya siar juga bukan ya kan? Betul, betul. Ya siar ajaran. juga maksudnya nunjukin kalau dompet duafa ini memang menyalurkan dari para donaturnya ke orang yang berhak menerimanya. Ya, tepat Kan, sasaran. tepat sasaran kan penting. Yang kayak itu penting banget. Itu kan untuk membangun trust. Oh ternyata nggak dibuat main-main ini Iya. anggarannya, budgetnya. Jelas ini yang dibagi ini, yang orang yang nggak punya dapat ini, orang yang ini dapat ini gitu kan. Terus ada satu lagi. Jadi biasa kita kalau datang ke situ bukan cuman nyalurin daging kurban, tapi kita ngelihat perkembangan yang udah didampingin oleh dompet duafa. Ini orang fakir miskin bisa berubah menjadi Muzaki. muzaki, yaitu dari beliau nggak punya, dibantu terus didampingin terus diajarkan cara berdagang, cara ngitung keuntungan, cara ini sampai mereka bisa. Dan keren, itu keren aku bilang. Masya Allah. Itu program itu harus lanjut karena kenapa? Ya. Kalau cara dompet duafa itu ngasih kail, bukan ngasih umpan. Nah, ngasih kail itu kan kita ikhtiar, orang ini orang harus berubah gitu kan. Ya. Orang ini harus berubah. Jadi ke depan mungkin 2-3 tahun ke depan dia udah jadi muzaki. Ya Mas bilang kan dia udah bisa bantu orang. Sementara dia dulu dibantu orang kan gitu. Iya, dan dia merasakan posisi ketika dia butuh. Iya, oh, benar. saya butuh terus dibantu nih. Iya, benar. Terus akhirnya dia sekarang posisinya udah naik dan dia bisa membantu orang. Itu yang keren. Jadi maksudnya aku nganggapnya program-program dompet duafa itu placing yang mau diserahin itu udah benar banget. Oh, sure. Ini bukan mau puji ya, tapi Iya, fakta. itu juga apa Mas? fakta di lapangan dari 2016 loh, dari 2016. Iya, 2016 tuh. Pasti dapatnya yang benar semua, orang yang berhak menerima, orang yang udah dibantu sampai didampingi sampai mereka punya mampu mandiri. Sampai mampu mandiri dan bisa kita senang gitu melihatnya. Dulu dia bahkan orangnya pernah ada foto-fotonya kan. Iya. Ngomong nih, saya dulu kayak gini Mas, tapi sekarang alhamdulillah udah berubah gitu. Udah berubah. Punya. Masya Allah. Nah, itu yang keren kan itu ya. Iya, Maksudnya betul. ya lu kalau mau ngasih sesuatu ya kasih aja, tapi kan bukan itu misinya Ya. ini orang ini harus berubah gitu loh. Betul. Ini orang harus berubah, semoga dia bisa jadi donatur ke depannya, jadi muzaki ke depannya gitu kan. Iya, betul. Nah, itu dia insan muda. Jadi di Dompet Duafa ini ada banyak berbagai macam program yang mana kita tuh kalau ke daerah membantu para orang-orang yang membutuhkan tuh nggak cuma sebatas ngebantu, tapi juga memberikan edukasi, literasi supaya mereka tuh yang tadinya zero menjadi hero. Ya itu. Gitu. From sih, ya. zero to hero. Iya. Nah, itu dia yang tadinya Mantap guys. yang tadinya dia membutuhkan, akhirnya dia bisa menjadi yang memberi gitu. Yang tadinya tangannya di bawah jadi tangannya di atas. Seperti. Nah, program ini bisa insan muda cek di bawah ya. Nanti kita masukin di link. Mungkin juga termasuk nomor rekening buat donasi kalau insan muda ingin membantu juga para sahabat atau saudara-saudara kita yang di Indonesia yang sangat membutuhkan bantuan dari insan muda. Nah, Mas Benu. Ya. Terakhir Mas Benu sebelum ditutup nih. Oke, guys. Abis ini Mas Benu mau kemana lagi sama Dompet Duafa dan kira-kira apa yang akan Mas Benu lakukan? Apakah Mas Benu akan punya target membagi serayan kurban ya? Membagikan makanan apa kepada berapa banyak orang, di daerah apa gitu? Yang pasti daerahnya yang layak menerima. Nah, kalau yang layak menerima kita nggak perlu ngomong. Jawa udah. Pulau mana? Pulau mana kita pengennya agak pulau terluar. Wah, pulau terluar. Rote berarti. Roti boleh, pokoknya kalau sama Dompet Duafa biasanya mereka udah tahu kebutuhan kita kebutuhan gambar kita untuk apa, misalnya orang yang seperti apa, teman-teman pasti udah pada tahu semua. Jadi kita tidak akan mengangkat sesuatu yang sesuatu yang biasa, tapi yang luar biasa. Nah, itu dia. Nah itu dia. Terus Mas ini Benu. yang kerennya kemarin
ikut ini kan, ikut kurban kan, ikut kurban. Terus ya kurbannya memang nggak besar ya, sesuai kemampuan kan. Ada berapa gitu, terus laporan keuangannya keren. Oh. Baru naik ini udah ada laporannya di email. Gue bilang, ini transparansinya, Nah, nggak kayak apa tuh? nggak kayak lu. Yang pasti penggunaan uang dari donaturnya jelas, laporan keuangannya jelas. Dan alhamdulillah, maksudnya kalau ini kan orang makin trust ya, makin Betul, percaya. betul. Gitu, Uang kan. gua yang gua kasih tuh lo kemanain, Iya, gitu. uangnya Lo lu kasih bawa ke siapa, kemana, gitu. Even lu ngasih 100.000, Yes. itu paling mungkin 50.000 gitu, tapi tetap ada laporannya. Iya, Nah, itu yang paling keren. penting ya. Iya. Karena kita tahu ternyata uang yang kita titipin, yang kita berikan tuh beneran sampai, gitu. Iya. Terakhir Mas Benu, closing Iya. statement dari Mas Benu dan ajakan buat insan muda dompet duafa. Teman-teman yang pengen donasi, dompet duafa sekarang umurnya udah 31 tahun. Terus memberikan menginspirasi, terus membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Jadilah sebagai muzaki yang memberikan kail buat saudara-saudara kita yang kurang mampu sehingga mereka akan berubah 2-3 tahun ke depan. Itu aja, jangan lupa donasi. Bismillah, insya Allah berkah. Terima kasih sudah mampir di podcast Pertama Asia, memberikan sharing tentang kisah-kisah inspiratif. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang nonton Insan Muda, dan buat Insan Muda juga jangan sampai ketinggalan di acara podcast Pertama Asia. Pastikan kamu follow Instagram, subscribe YouTube-nya, dan juga tinggalkan komen biar kita tahu kalian tuh pengennya apa. Saya Ilham Pradipta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.